Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Aulia Rahman dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin mempresentasikan tentang kelompok sosial mata pelajaran sosiologi. 1. Dasar-dasar kelompok sosial. 2. Berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. A. Hakikat kelompok sosial atau pengertian kelompok sosial menurut para ahli. 1. Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memenuhi. 2. Paul B. Horvath. Horvath menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. 3. Joseph S. Rocheng dan Roland L. Warren. Kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. 4. Mayor Pollack. Pollack mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. B. Syarat dan ciri kelompok sosial atau dari Robert Camerton. Syarat dan ciri-ciri menurut Robert Camerton antara lain: 1. Memiliki pola interaksi. 2. Pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. 3. Pihak berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. C. Faktor pembentukan kelompok sosial secara umum dan ada beberapa faktor pembentukan kelompok, yaitu 1. Faktor yang berdasarkan hubungan kedekatan yang dimiliki oleh anggota. 2. Faktor geografi yang menunjukkan kedekatan tempat tinggal. 3. Faktor kesamaan tujuan yang dimiliki anggota. 4. Faktor kesamaan kepentingan atau berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. 1. Klasifikasi menurut cara terbentuknya kelompok. A. Kelompok semu. Kelompok semu muncul di tengah-tengah pergaulan hidup manusia, sifatnya sementara tapi mempunyai kemungkinan untuk membentuk tradisi atau ikatan sebagai anggota kelompok. Kelompok semu ini biasanya disebut dengan khalayak ramai ataupun khalayak umum. Kelompok semu tidak memiliki aturan-aturan sebagai pengendali kelompok tersebut. Ada beberapa ciri dari kelompok semu ini, di antaranya yaitu tidak direncanakan kejadiannya, tidak ada unsur kesengajaan, sangat mendadak atau spontan, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak adanya interaksi, tidak adanya interrelasi, tidak adanya komunikasi secara terus-menerus, tidak adanya kesadaran saat berkelompok, kehadirannya tidak konstan. B. Kelompok nyata. Di sisi lain, kelompok nyata adalah kelompok sosial yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statik, kelompok sosiatal, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Ciri-ciri dari kelompok ini sebagai berikut: tidak ada perencanaannya, tidak ada kesengajaan, namun bukan berarti sangat mendadak atau spontan, melainkan sudah terbentuk dengan sendirinya, tidak terhimpun atau tidak terorganisir dalam wadah tertentu, tidak adanya interaksi, tidak adanya interrelasi, dan tidak adanya komunikasi yang terus-menerus, tidak adanya kesadaran berkelompok, kehadiran secara konstan. 2. Klasifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Klasifikasi kelompok menurut erat longgarnya ikatan antar anggota dapat dibedakan menjadi game in self dan gas self. A. Penguyuban game in self. Penguyuban adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Bentuk-bentuk penguyuban menurut Ferdinand Tönnies sebagai berikut: penguyuban ikatan darah, penguyuban tempat, penguyuban atas dasar ideologi. B. Petembayan gas self merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk waktu yang pendek. Strukturnya bersifat mekanis dan bersifat sebagai bentuk dalam pikiran belaka. 3. Klasifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. A. Kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang jumlah anggotanya sedikit, walaupun tidak setiap kelompok yang anggotanya sedikit adalah kelompok primer. Hubungan antar anggota bersifat personal, saling kenal secara pribadi dan mendalam, diwarnai oleh kerjasama, sering bertatap muka dalam waktu lama sehingga terbangun keterlibatan perasaan yang dalam. Kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang jumlah anggotanya banyak, hubungan antar anggota bersifat impersonal, tidak saling kenal secara pribadi, lebih diwarnai oleh kompetisi, jarak, bertatap muka dalam waktu lama sehingga tidak terbangun hubungan yang emosional. Hubungan yang ada lebih bersifat fungsional, artinya orang bukan dilihat dari segi siapanya, melainkan lebih dilihat dari segi apa kegunaannya bagi pencapaian tujuan kelompok.
Klasifikasi menurut pencapaian tujuan kelompok. Kelompok formal. Kelompok formal merupakan kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang sengaja diciptakan dan bersifat memaksa anggota kelompok untuk mentaati. Persamaan visi dan misi dari anggotanya menyebabkan kelompok formal terlihat seperti kelompok yang semata-mata mengejar tujuan tertentu. Persamaan visi, misi, dan pemahaman terhadap tujuan kelompok menjadi ciri khas kelompok sosial tipe ini. B. Kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok sosial yang terbentuk dengan sendirinya, sehingga kelompok ini tidak mempunyai struktur yang jelas. Pertemuan yang sering terjadi antar anggota menjadi latar belakang terbentuknya kelompok ini. 5. Klasifikasi menurut Merton. Robert K. Merton berpendapat bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok bukan berarti seorang akan menjadikan kelompok sebagai acuan dalam cara bersikap, cara menilai, ataupun cara bertindak. Terkadang seseorang tidak menjadikan kelompoknya sebagai bahan acuan bagi perilakunya. Berdasarkan pengamatan yang Merton lakukan, ia membagi kelompok menjadi membership group dan reference group. A. Membership group. Membership group adalah kelompok sosial yang setiap anggota secara jelas menjadi bagian dalam anggota tersebut. Contoh, seorang anggota TNI akan berperilaku sesuai dengan ketentuan dari kelompok di mana dia menjadi bagian di dalamnya. TNI adalah membership group dari seorang tersebut. B. Reference group. Reference group adalah kelompok sosial menjadi acuan bagi seorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya sesuai dengan kelompok acuan. Contoh, seorang anggota suatu parpol yang kebetulan menjadi anggota DPR, maka DPR adalah membership group baginya, tetapi jiwa dan pikirannya terikat pada partainya yang menjadi reference group baginya. 6. Klasifikasi menurut sudut pandang. In-group, kelompok sendiri. In-group merupakan suatu kelompok sosial yang menjadi tempat individu untuk mengidentifikasi dirinya. Misalnya, Ranis adalah siswa di SMA 3, maka dia akan berkata kepada temannya yang bukan dari SMA 3 dengan sebutan sekolah kami. B. Out-group, kelompok luar. Out-group merupakan suatu kelompok sosial yang kebalikan dari in-group. Terkadang ditandai dengan sikap antipati sehingga dapat menjadikan dasar munculnya sikap etnosentris, misalnya saja kami atau kita dilawankan dengan mereka. 7. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik yaitu dibangun tumbuhnya kesadaran akan kolektivitas atau kesamaan bersama, sedangkan solidaritas organik didasarkan pada dibangun tumbuhnya kesadaran akan pembagian kerja yang kompleks dan ketergantungan yang tinggi. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.